Oke, sudah mulai datang lagi ya. Sorry banget ya teman-teman ya, ini saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba putus, padahal akun saya sudah license ya. Saya lanjutkan ya, sambil nunggu yang lain gabung. Oke. Oke, izin saya lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi tadi kita sudah sampai yang kedua. Jadi tadi keputusannya adalah teman-teman harus bijak untuk menentukan berapa panjang horizons-nya. Apakah menggunakan 5 tahun, atau 4 tahun, atau 3 tahun. Sebaiknya diambil satu periode pemerintahan, gitu ya, paling nggak ambil 5 tahun, gitu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang mungkin mempengaruhi itu kita minimalisir dari kebijakan yang tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Ini baru dari satu sisi pemerintahan, gitu ya, dan banyak hal yang lain yang mungkin bisa berpengaruh, gitu ya, pandemi atau kondisi tiba-tiba krisis moneter, gitu ya, kondisi ekonomi. Jadi banyak aspek-aspek, terutama aspek eksternal yang mungkin mempengaruhi kondisi indikator-indikator yang teman-teman akan gunakan, ya. Sehingga sebaiknya harus bijak menentukan panjang horizons-nya agar forecast-nya bisa tetap akurat, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ada istilah di sini ya, aggregate forecast, are more accurate, dalam kurung bullwhip effect istilahnya. Bullwhip itu cambuk ya teman-teman ya, cambuk kalau di apa Amerika gitu ya, ada istilahnya namanya rodeo. Jadi kita naik naik banteng gitu ya, naik banteng, kemudian bantengnya kita pecut. Nah, bantengnya itu kan bergerak-bergerak terus gitu ya. Nah, bullwhip itu adalah cambuk bantengnya itu. Nah, kalau teman-teman tahu cambuk gitu ya, cambuk itu kan kalau kita kebaskan itu kan ada gelombangnya gitu ya, ada gelombangnya. Yang dari yang depan besar gitu ya, yang depan besar, kemudian ada besar lagi gitu ya. Jadi berbentuk gelombang. Nah, forecast itu juga sama teman-teman. Jadi kenapa ada istilah agregat forecast are accurate ya? Tadi kan di yang pertama kita sudah sepakat bahwa forecast itu ada errornya, ya, pasti salah, ya, atau ada errornya. Nah, misal tadi kita pakai asumsi, gitu ya. Misal targetnya, ya, targetnya kan 500, kita nebaknya 450, gitu ya. Berarti di sini ada sisa 50, ya, selisihnya. Kemudian data aslinya harusnya 500. Nah, sementara kalau ini misal kita persentase gitu ya, nolnya saya coret, kemudian 50 bagi 5, berarti adalah 0,1 ya, atau setara dengan 10%. Oke, berarti kita tahu forecast kita yang pertama punya error, ya, nilai errornya setara dengan persentase sebesar 10%. Oke, misal kita bicara supply chain, ya, kita bicara supply chain, saya di sini bertindak sebagai supplier. Tadi misal teman-teman punya pabrik roti, gitu ya, punya pabrik roti, kemudian saya adalah supplier tepungnya teman-teman. Oke, nah saya kan juga bikin tepung nih di pabrik saya, maka saya harus juga bikin forecasting. Sementara teman-teman sebagai pabrik roti, katakan sari roti, gitu ya, sebagai teman-teman pabrik sari roti, teman-teman juga harus memprediksi atau meramalkan kebutuhan rotinya teman-teman juga di pasar. Mulai dari roti sandwich, roti sobek gitu ya, roti dorayaki gitu ya, teman-teman harus memprediksi juga. Nah, artinya di sini ada dua peramalan yang terjadi. Saya melakukan peramalan, teman-teman melakukan peramalan. Oke, bisa jadi indikator saya dan indikatornya teman-teman sama. Adalah misal usia-usia yang berdasarkan data sering mengkonsumsi roti, misalnya. Nah, kemudian saya melakukan forecasting sebagai supplier. Oke. Kemudian data saya, oke, data forecasting saya, kemudian saya berikan ke teman-teman. Oke. Saya punya prediksi nih. Saya punya prediksi, saya bisa menyuplai teman-teman sesuai peramalan saya dan kapasitas pabrik saya. Saya bisa mensuplai teman-teman mulai dari Januari sampai Desember tahun depan, saya bisa menyuplai
dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu ya, ada 12 data berdasarkan indikator saya. Nah, kalau kita ingat dari hakikat yang pertama bahwa setiap forecasting itu punya error, maka ramalan data supply saya untuk pabriknya teman-teman juga ada errornya, karena kan berdasarkan ramalan. Oke, so kemudian data saya teman-teman pakai di Sari Roti, teman-teman gunakan untuk perencanaan ramalannya teman-teman. Oke, maka teman-teman meramalkan berdasarkan data supply saya. Data supply saya teman-teman gunakan sebagai salah satu indikator peramalan teman-teman, kemudian teman-teman melakukan peramalannya versi teman-teman. Artinya, ramalan saya yang punya error tadi, katakan errornya 10%, gitu ya, itu teman-teman gunakan. Oke. Nah, angka error 10% teman-teman gunakan untuk melakukan forecasting, forecasting teman-teman punya error juga. Oke, di mana error saya kan 10%. Misal, teman-teman punya forecasting, kemudian setelah diketahui, dievaluasi, forecastingnya teman-teman punya data error sebesar 10%. Artinya apa? Error bawaan dari peramalan saya sebesar 10%, itu dikalikan lagi. Artinya teman-teman gunakan, kemudian errornya jadi tambah besar lagi gitu kan, karena forecasting teman-teman juga punya error. Artinya bisa jadi error yang pertama dari saya 10%, karena teman-teman menggunakan error saya, maka errornya forecasting teman-teman bisa jadi 12,5 atau bahkan 15%. Paham ya? Artinya gelombang errornya itu membesar, seperti cambuk. Gitu ya. Yang dari awal katakan errornya segini, teman-teman gunakan menjadi segini gelombangnya, kemudian nanti digunakan oleh distributornya teman-teman misalnya, jadi segini, jadi lama-lama akan semakin besar. Nah, inilah yang dinamakan bullwhip effect. Artinya ada distorsi informasi, gitu ya. Ada distorsi informasi yang mengakibatkan adanya bullwhip effect. Nah, seharusnya apa yang dilakukan? Seharusnya kita melakukan, kalau kita punya rekan bisnis, kita ajak untuk meramalkan bersama. Oke, siapa tahu indikatornya sama, gitu ya, sehingga berdasarkan indikator tersebut kita punya satu forecast yang sama. Sehingga tidak ada tuh ceritanya saya bawa error 10%, teman-teman juga melakukan forecast lagi sehingga membuat errornya menjadi semakin besar. Ya, kalau bisa kita forecast bareng, ya kalau terjadi error ya cuma 10% saja. Kita meminimalisir terjadinya tingkat wrong atau tingkat error ini ke tingkat yang lebih besar lagi. Ya, itu mainly ada 3 hakikat ini. Di mana yang pertama, kita tahu forecast itu selalu salah, ya, selalu ada errornya. Yang kedua adalah the longer the horizons, the less accurate the forecast will be. Maka kita harus bijak untuk menentukan panjang horizons-nya. Yang ketiga adalah kita sebaiknya harus melakukan aggregate forecast. Jadi bersama-sama dengan rekan bisnis kita supaya meminimalisir terjadinya bullwhip effect. Ya, oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, masih belum ada ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, di sini ada example of production resource forecast. Oke. Nah, tadi di awal kita sudah tahu bahwa keputusan forecast itu bisa dibagi menjadi dua, gitu ya. Ada yang keputusannya strategis, contoh untuk meramalkan kapasitas, ya. Ada yang levelnya operasional atau tactical, di mana teman-teman misal meramalkan berapa yang harus teman-teman produksi, kemudian berapa yang harus teman-teman beli dari supplier, ya. Nah, di skema lain kita juga bisa membagi forecast itu menjadi berdasarkan horizon-nya, gitu ya.
bukan dari berdasarkan level keputusan, tapi dari horizons-nya. Ada yang disebut short range, ya. Yang pertama ada short range, yang kedua adalah medium range, yang ketiga adalah long range. Oke. Nah, yang short range biasanya time span-nya atau time horizon-nya gitu ya. Biasanya berlaku mingguan. Jadi kita melakukan perencanaan itu per minggu. Jadi dalam 1 minggu. Itu biasanya short range. Nah, apa saja yang di-forecast untuk medio 1 minggu gitu ya. Biasanya adalah planning, purchasing gitu ya. Tadi seperti kita beli berapa jumlahnya, kita melakukan produksi berapa jumlahnya gitu ya. Kemudian menjadwalkan, ada scheduling. Bisa scheduling workforce, bisa scheduling production-nya gitu ya. Kemudian bahkan sampai spesifik product quantities ya tadi ya, seperti berapa produk yang harus kita bikin, produk A, produk B, produk C. Itu masuknya adalah short range forecast ya. Berikutnya ada medium range forecast. Yang time horizon-nya biasanya bulanan. Jadi 1 bulan gitu ya. Nah, apa yang di-forecast untuk medium range itu ada product groups ya. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi ada product family, ada product item gitu ya. Ada item product, ada product family. Nah, yang medium range itu biasanya dalam bulan itu adalah product groups. Nanti masuknya ada di perencanaan agregat. Nanti kita juga akan belajar. Kemudian sales planning. Nah, jadi dalam 1 bulan kira-kira kita bisa menjual berapa. Nah, sales planning ini masuknya adalah tipe forecast yang medium range. Oke. Kemudian production planning and budgeting. Oke, nanti kita akan belajar. Berikutnya long range. Nah, yang terakhir long range. Jadi horizon-nya panjang. Time span-nya tahunan. Oke. Nah, apa saja yang di-forecast? Yang di-forecast biasanya factory capacities, seperti yang tadi disampaikan di awal ya. Jadi keputusan strategis, salah satu contohnya adalah capacity. Kemudian facility location, jadi keputusan kita expand pabrik baru atau tidak, atau kita expand warehouse baru atau tidak. Nah, ini masuknya adalah long range. Karena modal investasinya kan besar, sehingga hitung-hitungannya harus panjang. Ya, pasti harus panjang. Kemudian R&D, Research and Development. Kita mau bikin produk baru seperti apa, gitu ya. Nah, pasti awal-awal juga penjualannya rendah. Gitu. Nah, sehingga forecast-nya juga harus time span-nya harus panjang, ya, untuk membuat produk itu bisa bernafas, gitu ya. Nah, untuk yang long range dan medium range, unit of measure-nya, jadi untuk satuan forecast-nya biasanya itu menyangkut dengan rupiah gitu ya, atau dolar, di sini dolar gitu ya, menyangkut dengan nilai rupiah. Atau kapasitas, kalau kapasitas berarti kaitannya sama ton atau kilo gitu ya. Nah, berbeda sama kalau levelnya teman-teman nanti lulus, biasanya levelnya kan ada di staff atau asisten supervisor atau bahkan supervisor gitu ya. Maka yang teman-teman bicarakan itu biasanya bukan duit, tapi yang teman-teman bicarakan adalah produk gitu ya. Jumlahnya berapa? Kuantitasnya berapa. Nah, itu levelnya kalau level tactical. Jadi berbeda ya. Antara level tactical sama level strategis, itu keputusannya beda. Jangan sampai kebalik-balik gitu ya. Jangan sampai yang level tactical bahasnya masalah uang gitu ya. Jangan sampai yang levelnya strategis bicaranya masalah produk gitu. Karena levelnya beda, tanggung jawabnya juga beda gitu ya. So, ini adalah beberapa forecast gitu ya yang dikategorikan berdasarkan waktu atau time span-nya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung ini ya, raise hand atau boleh di kolom chat ya. Nah, sekarang saya mencoba mengklasifikasikan, gitu ya, mengklasifikasikan forecasting method yang time series. Oke. Nah, saya bisa mengkategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah subjektif, yang pertama subjektif, yang kedua objektif. Nah, yang subjektif itu apa? Yang subjektif itu biasanya tidak menggunakan apa ya, kalkulasi data yang cukup mendalam gitu ya. Biasanya bisa kita ambil dari pendapat orang atau opini orang atau dari jurnal atau dari berita gitu ya.
Kalau di jurnal sih biasanya berdasarkan data ya. Nah, ada pertama contohnya adalah Salesforce Composite. Jadi kita punya teman-teman sales di lapangan gitu ya, kemudian kita kumpulkan datanya. Lalu kita kumpulkan teman-teman sales yang menangani Australia berapa, teman-teman yang menangani Asia berapa, ya, teman-teman yang menangani Eropa berapa salesnya. Kemudian kita melihat angka itu, kemudian kita melakukan forecasting, ya. Atau customer survey. Jadi kita melakukan survei ke customer, kemudian kita melakukan forecasting ke depannya berdasarkan data tersebut. Berikutnya ada jury of executive opinion. Jadi kita bertanya ke eksekutif kita, bisa ke direktur kita atau direktur perusahaan lain yang masih seindustri, gitu ya. Kira-kira seperti apa outlook-nya tahun depan, gitu ya, untuk kita jadikan dasar sebagai indikator forecasting kita. Itu yang subjektif, karena tidak menggunakan hitung-hitungan data atau kalkulasi data yang cukup mendalam. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah time series, ya. Time series termasuk salah satu metode yang jatuhnya adalah objective forecasting methods. Nah, yang kedua adalah kausal. Kausal itu sebab akibat. Nah, ini biasanya akan teman-teman pelajari di simulasi sistem industri atau simulasi komputer di sini mata kuliahnya ya. Jadi teman-teman akan belajar namanya sistem dinamis. Jadi akan belajar hubungan sebab akibat. Nah, kalau di sini kita indikatornya time series menggunakan berbasiskan waktu ya. Kita menggunakan akan mempelajari metode forecasting method yang objektif yaitu time series. Nah, time series sendiri juga punya nature, teman-teman, atau punya hakikat juga, gitu ya. Jadi hakikat atau nature-nya time series itu biasanya kita sebut dengan naive methods. Oke? Biasa kita sebut dengan naive methods. Kenapa kok naif gitu ya? Jadi kan sering gitu ya kita ngobrol sama teman-teman, kamu naif deh gitu ya. Nah, ternyata ini juga digunakan gitu ya, istilahnya juga digunakan di forecasting. Kenapa kok disebut naif? Karena kita hanya rely on atau exclusively use past data. Jadi kita benar-benar rely on, benar-benar berpatokan pada data historis gitu ya, data historis. Jadi kalau misalnya kita punya teman gitu ya, kita punya teman, kemudian kita tahu pacarnya teman kita, gitu misalnya, kita tahu pacarnya teman kita, track record-nya tuh jelek gitu ya, track record-nya tuh playboy gitu ya, atau playgirl gitu ya, track record-nya. Maka kalau kita menggunakan apa istilahnya meramalkan gimana pacarannya teman kita nanti gitu ya, kalau kita berkaca ke past data, kita berkaca ke data historis, maka bisa jadi teman kita ya nanti ujung-ujungnya putus gitu ya, karena kan cowoknya playboy atau playgirl gitu ya. Nah, itu disebut istilahnya naif ya, karena kita hanya melihat data historis saja. Bisa jadi kan sekarang si cowok atau si ceweknya kan udah berubah gitu ya. Ya nggak tahu kan kapan berubahnya juga. Tapi berdasarkan sepengetahuan kita, track record-nya dia pacaran-pacaran sebelumnya itu sukanya kayak gitu ya. Maka ya ujung-ujungnya besar kemungkinan putus gitu, bukannya malah merit gitu ya. Nah, nanti kita juga akan menggunakan data-data yang sebelumnya juga. Jadi kita basically juga menggunakan metode ya. But it's okay. Jadi jangan merasa berarti nggak valid dong Pak kalau gitu ya. Kita measure gitu ya, kita berusaha seakurat mungkin dan kita akan ukur gitu ya, errornya berapa sih kalau kita menggunakan metode ini. Dan nanti saya akan reveal gitu ya, saya akan buka perusahaan-perusahaan itu lebih suka metode mana gitu ya. Nanti saya akan reveal di akhir. Nah, kita akan pelajari satu persatu dulu. Oke, kemudian ada beberapa komponen dalam time series, teman-teman. Ada istilahnya trend. Oke, tren itu ya kalau misalnya sekarang misal trennya croffle gitu ya, makanan croffle gitu, maka pasti permintaan adonan croffle itu pasti meningkat banget gitu ya, karena trennya lagi di situ. Ada juga seasonality. Jadi seasonality itu contoh ya hari-hari besar kita gitu ya. Hari besar umat Islam adalah hari raya. Biasanya di bulan-bulan mendekati hari raya atau hari-hari mendekati hari raya, permintaan baju koko
atau permintaan baju muslim, atau permintaan mukena gitu ya, itu meningkat drastis gitu. Tapi setelah seasonnya atau eventnya hilang, ya nanti balik normal lagi gitu ya. Nah, itu namanya seasonality. Jadi naiknya jelas, turunnya juga jelas gitu ya. Itu seasonality. Nanti kita akan belajar ya, kita akan belajar terutama di aspek trend dan seasonality. Untuk cycle sama randomness saya tidak sentuh dulu gitu ya. Nanti kita akan fokus ke trend dan seasonality karena basically kondisinya banyak yang menggunakan trend dan seasonality. Nanti juga kita akan belajar gimana cara menggabungkan keduanya. Jadi kita akomodasi seasonality-nya, kita juga mengakomodasi sisi trendnya ya. Itu jangan anggap berat gitu ya, karena have fun sih ya, karena have fun. Saya akan belajar pelan-pelan dan akan dibantu praktikum juga gitu ya, akan dibantu sama teman-teman asisten untuk teman-teman lebih mendalami trend dan seasonality. Oke, saya masuk metode yang pertama, yaitu moving average. Oke, sampai sini dulu. Sebelum saya masuk ke MA, apakah ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Ini nggak pada bobok semua kan? Oke, saya lanjutin ya. Saya lanjutin ke moving average, metode yang pertama. Oke, jadi ada 4 yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah moving average. Nanti kita akan belajar simple moving average sama weighted moving average. Kemudian yang kedua ada metode exponential smoothing. Nanti kita akan belajar single exponential smoothing atau biasanya kita singkat dengan SES gitu ya. Sama exponential smoothing yang double atau biasa kita sebut dengan double exponential smoothing, DES biasanya. Atau ada yang juga nyebut Holtz method. Oke. Nah, berikutnya ada Winters method for seasonal problems. Jadi nanti kita akan belajar gimana pola forecasting untuk yang seasonal. Di akhir nanti ada satu metode lagi adalah whole winter. Jadi kita menggabungkan keduanya di mana kita akan mengakomodir faktor trend dan kita akan mengakomodir faktor seasonal. Ya. So, kita akan belajar 5 metode. Nah, untuk yang simple moving average, oke. Nah, ini rumusnya ya. Ada DT plus DT minus 1 plus DT plus 1 minus N gitu ya. Nah, ini kayak kalkulus ya, kayak kalkulus. Ada notasi sigma, kemudian berarti kalau ada sigma berarti ada penjumlahan data, gitu ya. Kalau ada sigma berarti ada penjumlahan data, kemudian data yang dijumlah, kemudian kita kalikan seper n, ya. Di mana n itu adalah all past observation that treated equally. Jadi berapa jumlah past observation atau data historis yang kita mau gunakan, ya, dan kita perlakukan equal. Jadi kita tidak memberikan weighted atau tidak memberikan bobot pada data-data yang sebelumnya, ya. Di bobotnya sama semua. Kemudian observation older than n are not included at all. Jadi kalau misalnya kita menggunakan n-nya adalah 3 data historis, gitu ya, maka data historis keempat tidak akan kita gunakan, gitu ya. Kemudian, ada satu lagi, requires that n past observation be retained. Jadi, at least data yang kita punya itu adalah data sama dengan berapa data historis yang akan kita inginkan, gitu ya. Jadi, kalau kita ingin menggunakan
berbasis 3 data historis, maka at least ya kita punya 3 data historis, gitu ya. Jangan cuma punya 2, gitu. Jadi kita harus at least juga punya 3 data historis. Data historisnya bisa berdasarkan data mingguan atau data bulanan, tergantung forecast apa yang teman-teman lakukan, ya. Oke, sederhananya gimana Pak? Ini kan susah ya kalau melihat ini. Nah, sederhananya ini. Oke, jadi kita punya week nih, ya. Kita punya 12 minggu di sini. Kemudian kita punya demand di sini. Ada 650, 678, 720, 785 sampai 844. Ya. Nah, sekarang kita tentukan N-nya. Oke, tadi kan kita disuruh menentukan N-nya ini ya. Note that the N has observation are equally weighted. Jadi bobotnya sama semua. Kita tentukan kita mau berapa N-nya. Nah, contoh di sini. Ini N yang diambil adalah 3. Oke, maka bisa saya tulis ini N-nya sama dengan 3. Oke ya. Nah, maka tadi fungsinya atau rumusnya kan ada 1 N, kemudian dikalikan sigma datanya ya, sigma DT-nya. Nah, karena N-nya 3, maka DT-nya juga mengikuti jumlah N-nya. Maka yang kita ambil, ya, yang kita ambil adalah week pertama, week kedua, dan week ketiga. Karena kan 3 ya N-nya ya, N-nya 3. Maka di sini untuk menghitung moving average, berarti MA-nya adalah MA 3. Karena kan N-nya 3 ya. Berarti untuk data yang, karena kita menggunakan N-nya 3, maka forecast-nya akan ada di periode yang berikutnya. Ya. Jadi ini sebenarnya masih belum ada nih, datanya belum ada. Ya. Datanya belum ada. Nah, maka kita jumlahkan 650, ya, kasih dalam kurung, 678 plus 720 dalam kurung, kemudian saya bagi dengan N-nya. Saya bagi dengan 3. Maka kalau teman-teman hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 682, berapa gitu ya. Tadi saya sudah hitung. Oke, 682,6666 gitu ya. Maka bisa kita tulis 682,67 ya. Nah, sama seperti yang di sini 682,67. Nah, metode berikutnya adalah 6 week, 6 week gitu ya. Berarti ini N-nya sama dengan 6. Oke. Berarti yang kita gunakan data historisnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, N-nya sama dengan 6. Oke. Maka data yang harus saya jumlahkan adalah 650, 678, 720, kemudian 785, kemudian 859, kemudian 920 ya. Kemudian saya bagi dengan N-nya. N-nya adalah sama dengan 6. Kemudian data forecast-nya akan jatuh pada periode ke berikutnya, yaitu periode 7. Oke. Kalau saya hitung 650 plus 678 plus 720 plus 785 plus 859 plus 920. Maka 4612 saya bagi dengan 6. Oke, maka hasilnya adalah 768,6666 ya. Maka saya singkat 768,67. Sama ya, 768,67. Oke, nah berikutnya data yang ke-8 terus gimana Pak? Data yang ke-8, maka teman-teman gerak nih. Tadi kan kita menggunakan 6, tapi kan berangkat dari yang pertama. Karena kita mau menghitung periode ke-8, maka jalan nih. Maka yang teman-teman gunakan adalah data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat, data yang kelima, data yang keenam, dan data yang ke-7. Di mana jumlahnya tetap sama dengan N-nya sama dengan 6. Tapi teman-teman jalan. Nah, kalau yang periode 8, Pak, gimana? Ya sama. Jalan dari periode ketiga, periode keempat,
periode ke-5, periode ke-6, periode ke-7, oke, dan periode ke-8. Ya. Jadi jalan terus sampai periode terakhir, periode 12, oke. Ini ya, 12. Oke, ini didapatkan dari periode ke-12, periode ke-11, ke-10, ke-9, ke-8 dan ke-7. Ya. Kalau yang ketiga ya tinggal N-nya diganti 3, tapi tetap jalannya maju terus sama, gitu ya. Oke, nah berikutnya tadi kan yang simple moving average ya, simple moving average. Yang sekarang adalah weighted moving average. Nah, forecast is based on n past demand data, sama. Kita masih rely on berapa jumlah demand data sebelumnya. Each given a certain weight. Tapi kalau yang sekarang masing-masing datanya kita beri bobot. Ya. Nah, bisa dilihat dari rumusnya. Kalau tadi kan DT, DT minus 1, DT plus minus 1, minus N gitu ya. Nah, sekarang kita kasih bobot ini di depannya. Udah nggak ada lagi seper N di sini. Kalau tadi kan yang rumus yang moving average pertama, ada seper N-nya nih. Nah, ini. Kalau yang ini, kita sudah nggak pakai seper N. Kita pakai bobotnya. Ya. Nah, ini contohnya. Using 3 past data, it's given a weight of 0.5, 0.3, and 0.2. Ya, larger for more recent data. Artinya data yang paling dekat dengan data yang sekarang, gitu ya, maka itu yang kita beri bobot yang paling besar. Ya, nah saya ambil contoh. Oke, saya ambil contoh data yang ini. Oke, berarti kalau saya mau memforecast minggu keempat, maka kan saya menggunakan data nomor 3, data nomor 2, dan data nomor 1. Maka kalau dari peraturan yang ada di weighted moving average tadi, di mana recent data atau data yang paling baru itu memiliki bobot yang paling besar di antara yang lainnya. So, data yang ketiga, karena data yang paling dekat dengan minggu keempat, bobotnya adalah 0,5. Oke, itu saya hapus dulu ya. Mana ini erase? Erase all in one slide. Oke, sudah saya hapus. So, kalau misalnya saya mau pakai weighted moving average, misal saya singkat WMA ini ya, WMA 3, maka rumusnya adalah 0,5, sorry, 0,5 dikali 785, oke, ditambah 0,3 dikali kok 785, sorry, 720, oke, kemudian 0,3 kali 678 ditambah 0,2 dikali 650. Teman-teman harus make sure di mana penjumlahan dari bobotnya kalau dijumlahkan adalah sama dengan 1. Ya, jangan lupa. Oke, maka ini kalau misalnya saya hitung 0,5 dikali 720 berarti adalah sama dengan 360. Kemudian 0,3 dikali 678 itu adalah 203,4. Oke. Kemudian 0,2 dikali 6 sorry. 0,2 dikali 650 maka sama dengan 130. Oke. Maka kalau saya jumlahkan 360 ditambah 203,4 ditambah 103, jumlahnya adalah 693,4. Di mana kalau kita menggunakan simple moving average, tadi kita dapatnya 682,67. Kalau kita menggunakan weighted moving average, kita dapatnya adalah 693,4.
Oke, di mana data yang seharusnya gitu ya, data yang seharusnya adalah 785, misal. Oke, 785. Berarti yang lebih dekat ya, dua-duanya kan salah nih, dua-duanya kan salah. Berarti data yang paling dekat adalah kalau kita menggunakan weighted moving average. Kalau misalnya kita ambil errornya aja gitu ya, 785 dikurangi 682, berapa? 785 kurangi 682, 103. Oke, 103. Maka persentasenya bisa saya ambil 103 saya bagi 785 gitu ya. Adalah sebesar setara 13,12%. Nah, meanwhile, kalau kita menggunakan weighted moving average, maka 785 kita kurangi dengan 693. Oke, 85 kurang 693, berarti 92 errornya. Oke, kalau saya persentasekan, maka 92 saya bagi 785, maka sebesar senilai 11 sama dengan 11,72%. Ya, lumayan ya, perbedaannya hampir 2% ya perbedaannya. Nah, gitu. Jadi kita sudah belajar moving average dan juga weighted moving average. Ya, ada yang bertanya. Aman Pak, oke. Ya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan yang moving average. Sekarang gimana kalau exponential smoothing? Ya, ES, singkatannya ES. Nah, ini tadi yang weighted moving average, nah ini exponential smoothing. Jadi new forecast, jadi ramalan data kita. Nah, nanti kita punya bobot juga nih di sini. Ada alfa sama 1 minus alfa. Oke ya. Di mana alfanya itu untuk current observation of demand. Oke. Current observation of demand, di mana kemudian kita pluskan 1 minus alfa dikalikan last forecast. Ya, last forecast. Jadi contoh, misal kita mau memprediksi, kita memprediksi tahun 2021 gitu ya. Data kita kan kita ambil tahun 2020 gitu ya. Misal ini Januari. Ya. Ini ada data misal 100, ini ada data 110. Maka kalau kita mau mendeterminasi Februari gitu ya. Nah, kita mau cari data ini berapa X gitu ya. Maka X ini adalah FT ini. Ya. X-nya adalah FT, kemudian alfanya adalah DT minus 1. Oke. DT minus 1. Oke, DT minus 1 berarti kita bisa pakai yang ya DT ini DT minus 1. Oke. Nah, kemudian last forecast-nya gitu ya. Ini kan Januari ya 2021, maka ini adalah yang 1 minus alfa. Ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kita menggunakan exponential smoothing, teman-teman, itu kita cuma butuh dua value aja. Ya. Kita cuma perlu DT sama FT minus 1. Ini FT minus 1 ya. Berarti ini harusnya, oke, kalau DT-nya Januari 110, berarti ini bukan Januari ya 100-nya. Berarti ini saya ganti aja. DT minus 1. Saya ganti dulu. Jadi misal ini adalah DT-nya 2020, ini 2021 gini ya. Ini 2021. Kemudian, nah ini misalnya 110 gini ya. FT minus 1 periode berikutnya. Kemudian demand-nya misal ini 110, sorry. Demand-nya misal 100 gitu ya. Jadi kita perlu DT, ya, kita perlu DT, kemudian kita perlu forecast-nya berapa. Ya. Oke. Kemudian parameternya adalah alfa.
Oke, parameternya alfa. Kemudian biasanya kalau teman-teman nanya, Pak, alfanya berapa? Gitu ya, alfanya berapa? Alfanya biasanya yang kita gunakan adalah rule of thumb. Rule of thumb itu teman-teman, jadi kan kita punya jari jumlahnya 5 ya. Jadi kita punya jumlahnya 5, berarti 0 komanya maksimal adalah sesuai dengan banyaknya jumlah jari. Kalau jumlah jarinya adalah 5, maka maksimal nilai alfa adalah 0,5. Pakai 0,1 boleh, 0,2 boleh, 0,3 boleh, 0,4 boleh. Ya. Typically, biasanya ya, typically alfanya itu adalah 0,2 atau alfanya adalah 0,3, itu yang biasanya digunakan. Ini ada keterangannya work well. Biasanya alfa ini yang bisa digunakan. Oke. Nah, ini ada latihan ya. Silakan coba teman-teman kerjakan. Oke, latihan ya. Silakan teman-teman pertama melakukan moving average dulu. Jadi MA 3 sama MA 4. Oke. Kemudian teman-teman menggunakan SES, Simple Exponential Smoothing. Oke. Alfanya 0,2 sama alfanya 0,6. Di mana diketahui forecast satunya, ya, jadi kita sudah tahu awal forecast-nya, itu adalah 95. Ya, forecast satunya adalah 95. Silakan teman-teman nanti setelah dapat angkanya, teman-teman tolong plotting. Oke, diplotkan antara actual-nya sama forecast-nya. Biar kita tahu grafik actual-nya di mana, grafik forecast-nya di mana. Gitu ya. Saya ngerjain, teman-teman ngerjain. Oke ya. Sekarang di jam saya adalah 14.27. Oke. Saya kasih teman-teman waktu berapa? Sampai 14.45 gitu ya. Sampai 14.45. Silakan teman-teman coba kerjakan di Excel-nya. Nanti silakan siapa yang bisa dan siapa yang sudah selesai gitu ya. Nanti silakan boleh present, nanti ada nilai plus buat teman-teman yang mengerjakan ya. Nilainya lebih besar daripada nilai tanya dan menjawab ya. Jadi silakan anyone boleh nanti. Jangan lupa nanti setelah diplot ya, boleh teman-teman tambahkan, silakan conclude. Jadi simpulkan perbedaan antara MA ya. Jadi similarities atau differences. Jadi perbedaan MA dan ES dan juga persamaan MA dan ES. Oke ya. Sudah jelas ya teman-teman semua ya, apa yang harus dikerjakan ya. Oke, silakan di screen capture. Silakan di screen capture soalnya, karena habis ini akan saya stop share dulu. Mohon maaf nggak ada laptop. Oke, ini apa Excel handphone, Excel handphone. Oke, sudah di screen ini ya, screen capture ya. Oke, akan saya stop share. Oke, nanti kita ketemu lagi di jam 14.45. Oke ya. Jadi silakan ada break 15 menit. Teman-teman kerjakan sambil kalau mau ke kamar mandi, mau ambil makanan, minuman gitu ya. Silakan. Saya pause dulu recording. Oke, udah 14.45. Ada yang sudah selesai? Anyone? Saya mau share sama teman-teman yang lain. Dari teman-teman UISI, gimana Mbak Ungu? Masih bisa ngikutin teman-teman dari teknik kimia? Teman-teman yang dari UISI gimana? Masih bisa ngikutin? Aduh, lagi AFK nih. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Gimana? Ada yang mau show buat teman-teman yang lain? Anyone?
Kemarin ke kelas siapa ya? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ada bisa mau share? Yang kelas 11 siapa ya? Zulfikar Alfani ya? Ayo, anyone? Oke, gimana Mas Abidin? Kepencet Pak, maaf Pak. Oh alah, ngeprank rek. Anyone ada? Siapa yang mau share? Salah nggak apa-apa. Pak, ini baru nomor 1. Tapi belum tahu ini juga benar apa enggak, Pak. Oh boleh, boleh. Bisa di-share nggak? Bentar. Oke, silakan. Yang moving average berarti ya. Biar saya tahu teman-teman nyampe mana nih. Jadi, oke. Oke, udah kelihatan. Gimana rumusnya? Oh, masih mute nih Mbak Anissa. Di unmute dulu. Oke. Masuk, Bu. Oke, siap. Diklik di ini, diklik di function bar-nya, diklik di function Pak. bar-nya. Ya, di function bar-nya diklik. Di sebelah efek, tulisan efek, nah diklik di situ. Nah, oke, jadi gini ya teman-teman ya, udah dicontohin sama Mbak Anissa, jadi dijumlahin, kan kita tadi maunya MA berapa tadi ya? MA 4 ya? MA3, MA3 sama MA4 ya. Berarti kan N-nya yang satunya N-nya 3, yang satunya N-nya 4 gitu ya. Berarti untuk yang MA3, berarti kita pakai 3 data sebelumnya. Ya, berarti 100, 105, 120 dijumlahkan kemudian dibagi 3 ya. Yang berikutnya Mbak Anissa. Berikutnya, oke ini yang 4 ya. Yang data MA3 yang kedua. Data MA3 yang kedua, yang 103,3333. Bawahnya. Bawahnya. Nah, sip. Oke. Ya, jadi jalan ya. Jadi kalau tadi pakai data yang kalau di Mbak Anissa di data B2, B3, B4, kalau yang untuk MA3 data pertama, untuk yang MA3 data kedua berarti pakai B3, B4, B5. Jadi jalan ya teman-teman ya. Tapi N-nya sama, N-nya tetap pakai 3. Nah, kalau yang MA4 berarti pakai 4 data ya tadi Mbak Anissa ya. Yang 102,5 coba diklik. Oke. Berarti pakai 4 data ya. B2, B3 sampai B5 kemudian kita bagi sama N-nya. N-nya 4. Oke, good job. Kayaknya sama kayak saya nih. Oke, sama kayak saya. Oke, Pak. Thank you. Good job. Yang exponential smoothing, SES, ada yang sudah bisa? Selain Mbak Anissa Tias? Baru yang 0,2 Pak. Baru 0,2. Oke, mau share Pak Randy? Bro Randy? Yang 0,6 masih baru nggak? Masih baru. Masih hangat berarti. Iya Pak. Gimana, mau share kah? Yang 0,2 aja Pak ya. Boleh. Oh. Sik Pak, tak join dari laptop sih Pak. Oh, oke. Ya. Oke, selain Mas Randy ada yang ini udah kelar SES-nya? Diem nih. Siapa ya? Mbak Erni, Mbak Dina, pemegang IP 4 nih. Anyone? Lagi nggak bawa laptop? Oh, lagi nggak bawa laptop. Oke. Siap.
Udah masuk tak Pak saya, Pak? Belum, Pak ya? Oh, Randy. Oh, udah ada dua nih, udah ada dua. Yang satu Fahrendi doang, yang satu pakai NIM. Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini sih, Pak. Oke. N-nya 4. Oke. Oke, tadi 96. 97 nih gimana rumusnya 97? Oke. L6. L6 nih apa nih L6? L6. Ini akan 95. Oke, forecast-nya 91. L6. Ya, L6 F1 dikali, ditambah F2. F2 mana nih? F2. Oh, kok ditambah, bro? Keliru function-nya. Function-nya keliru nih. Oh, keliru, Pak ya? Kan function-nya alpha Iya. dikalikan D. Jadi alpha 0,2 dikalikan D, demand-nya 100. Oke. Kemudian ditambah 1 minus alpha. Berarti kan alfanya 0,2, 1 minus 0,2 dikalikan FT minus 1-nya. Oke, it's okay. Ya, Pak. Tadi Oke, agak boleh lupa. di-share. Berarti saya yang gantian share screen sekarang. Oke, saya besarin dulu. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. So, tadi pertanyaannya adalah ini ya. Jadi kita punya data ini. Kemudian yang ditanyakan adalah MA3, MA4, kemudian SES 0,2 sama SES 0,6. Oke. So, yang pertama untuk MA sudah benar tadi ya. Sudah benar yang dilakukan Mbak Anissa. Cara cepatnya teman-teman, jadi kan basically moving average ya. Jadi kan istilahnya moving average. Jadi kalau teman-teman pakai Excel, maka teman-teman bisa langsung pakai functionnya aja, average. Oke. Jadi misal saya hapus dulu ini ya. Yang ini saya hapus dulu. Oke. Teman-teman kan temanya 3, berarti kan kita ambil 3 data nih. Berarti C3 sampai C5. Average C3 sampai C5. Saya enter. Oke, saya dapat angka. Maka untuk berikutnya saya nggak perlu ngitung, tinggal ditarik aja. Oke, maka dia auto jalan. Nah, tadi kan ini C3 sampai C5 ya. Maka untuk yang data nomor 5, maka dia otomatis jalan. Oke, ya. Jadi teman-teman cukup ngitung sekali, tinggal di-drag aja ke bawah. Oke ya. Yang M4 juga sama. Jadi tinggal pakai function average, kemudian kita ambil 4 data sesuai yang diminta. Ini sama dengan 4. Di enter, kemudian ditarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang yang SES ya, yang SES. Yang ini saya hapus dulu. Yang ini saya hapus dulu. Ya. Nah, untuk yang SES kan kita memang cuma butuh 2 data ya. Data demand sama data forecast. Jadi cuma 2 itu doang. Kalau moving average kita butuh banyak data ya sebanyak ini gitu ya. Minimal kalau MA3 butuh minimal 3, kalau MA4 butuh minimal 4. Tapi kalau SES kita cuma butuh 2 data aja. Data demand 1, data forecast 1. Oke ya. Nah, cara ngitungnya adalah nah ini kita pakai fungsi yang namanya string. String itu untuk mengunci parameter, teman-teman. Oke. Nah, kita kan ada 2 parameter di sini. Parameter alpha sebesar 0,2 sama parameter yang kedua adalah alpha sebesar 0,6. Tipsnya, tipsnya kalau teman-teman mengerjakan Excel dan ada parameternya, maka parameternya silakan ditulis sendiri. Oke ya. Tadi kalau Randy kan metodenya parameternya ditulis sini 0,2. Oke ya. Parameter di sini 0,6. Oke.
Saran saya buat teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan ada parameternya pisahkan dari tabel pengerjaannya teman-teman. Ini kan tabel pengerjaan kita nih. Ya. Maka silakan dipisahkan dari tabel ini. Ya. Maka di sini ditulis aja judulnya, metodenya. Berarti SES 0,2, yang sini judulnya adalah SES 0,6. Ya. Nah, untuk parameternya silakan ditaruh di samping. Tadi kita punya alfa ya, alfanya yang pertama adalah 0,2, alfa yang alfa pertama 0,2, alfa yang kedua adalah 0,6. Oke, kita hitung dulu dari SES yang 0,2 yang parameter pertama. Oke, maka tadi di soal diketahui forecast-nya kita punya forecast 1. Oke, sebesar 95. Oke ya. Nah, berarti kita pakai dua data itu. Data 100, yang mana itu adalah demand-nya, kemudian data forecast, yaitu sebesar 95. Kalau dari rumusnya tadi adalah alfa dikalikan DT1. Oke, alfa dikalikan DT1, kemudian ditambah 1 minus alfa dikali FT minus 1. Oke, artinya apa? Kalau sekarang kan kita sudah punya nih forecast satunya, maka kita gerak di forecast nomor 2. Oke, maka alfa yaitu 0,2, saya taruh di J3 ini ya, saya taruh di J3, dikalikan C4. C4 ini adalah D2. Oke, karena kan forecast 1 sudah dapat nih, jadi maka kita gerak. Datanya kita pakai data nomor 2. Kemudian kita tambah 1 minus alfa. Oke, maka teman-teman tulis di function 1 minus alfa. Ingat, di matematika ada perbedaan kekuatan operasi hitung, ya, di mana operasi kali dan bagi itu lebih kuat daripada operasi tambah dan kurang. Nah, kalau teman-teman tidak hati-hati, kalau misalnya saya lepas kurungnya kayak gini ya, nah, maka komputer otomatis mendetek yang perkalian dulu dikerjakan, baru pengurangan. Karena kan kekuatan operasi hitung perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Maka kalau memang yang harus dilakukan dulu adalah pengurangan atau pertambahan dulu, maka jangan lupa kita kasih kurung. Ya, maka kita minta ke komputer untuk mengerjakan pengurangannya dulu, gitu ya. Nah, kemudian fungsi stringnya apa? Fungsi string ini untuk ngunci, teman-teman, biar dia nggak gerak. Oke, saya contohkan, nggak saya pakai string. Harusnya teman-teman sudah paham lah ini ya. Misal stringnya saya lepas. Oke, stringnya saya lepas. Oke, jadi gini, 97. Untuk data yang pertama nggak akan ada masalah. Tapi kalau ini saya tarik ke bawah, baru ada masalah nih. Nah, gini ya. Nah, dia akan turun terus nih datanya. Padahal yang kita inginkan adalah alfanya kan kita pakai terus nih 0,2, 0,2, 0,2 terus gitu kan. Maka parameter harus kita kunci. Nah, itu tujuan kenapa sebaiknya parameter ini teman-teman pisahkan. Next time, kalau teman-teman diminta untuk melakukan namanya sensitivity analysis, maka kita harus merubah-rubah parameter. Nah, saya kembalikan dulu ya, kunciannya saya kembalikan. Kalau di laptop-laptop ada yang pakai langsung F4. Ada laptop-laptop yang harus pakai Fn dulu atau function, tombol function baru F4. Kalau di laptop saya harus mencet function dulu baru ketik F4. Gitu ya. Daripada harus pakai simbol $11 kan lama ya. Jadi kita pakai shortcut. Bisa pakai F4, bisa pakai F4, tergantung laptopnya teman-teman. Silakan dicoba sendiri ya. Oke, nah itu tadi gunanya string. Sementara untuk data dan data forecast, ini kan akan jalan terus gitu ya. DT, FT-1. Berarti kalau T-nya adalah 2, D2,
maka forecast-nya adalah T-1, berarti F-nya F1. Kalau D-nya 3, D3 berarti T-nya 3, maka forecast-nya T-1, berarti forecast-nya 3-1. Forecast-nya pakai forecast yang kedua. Berarti kan ini kita bebaskan dia untuk jalan. Maka nggak usah di string atau nggak usah dikunci. Ya. Nah, ini saya enter, kemudian tinggal saya tarik ke bawah. Bisa teman-teman pakai drag gini ya, jadi sampai muncul positif, kemudian di drag ke bawah, atau boleh teman-teman klik 2 kali. Nah, ini macam-macam ya, ada Excel hacks kan banyak sekarang ya. Klik 2 kali, maka dia auto turun ke bawah. Nah, gini. Oke. Nah, ini auto jalan nih. Ya. Nah, ini alfanya masih sama di 0,2, tapi datanya jalan. Sekarang D-nya di posisi D ketiga, F-nya di posisi F kedua. Lanjut jalan lagi. Nah, ini D-nya D keempat, F-nya F3. Dia udah jalan, auto jalan. Tapi parameternya tetap di 0,2. Sama halnya 0,6 juga gitu. 0,6 sama, teman-teman tulis sendiri alfanya 0,6. Boleh 0,6-nya ditaruh di sini, atau mau ditaruh di sini, terserah teman-teman. Mau enak yang mana, terserah ya. Kalau saya sukanya nulis ke bawah ini. Oke. Nah, sama fungsinya tinggal ganti parameter alfanya aja. Kalau sudah, tinggal diklik 2 kali. Nanti dia auto ke bawah. Nah, tadi saya bilang sensitivity analysis. Misal saya bertanya sebagai dosen ke teman-teman. Kalau misalnya nilainya alfanya 0,4, Mbak, akan seperti apa angkanya? Kan teman-teman simply tinggal ganti ini aja. 0,4. Datanya auto ke ganti. Misal dari 0,6 mau diganti ke 0,8 ya teman-teman simple tinggal ganti ini aja 0,8 nanti dia auto ganti. Yang penting penulisan functionnya teman-teman benar. Oke ya. Nah dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pelan-pelan. Oke. Sambil saya coba di Excel. Oke. Pak, mau nanya Siap. Pak. Dari Ini siapa? Bro saya. Randy. Ya gimana Ya, Randy? kalau menurut saya dari periode 8 sampai 10 itu kan saya pakai data analyze moving average itu loh. Oke, moving average ya. Nah, tapi jawabannya di periode 8 sampai 10 agak beda, Pak ya. Oh, pakai rumus apa? Di Average apa penjumlahan? Saya pakai data analyze itu loh, Pak. Di edge in Oh, di di data. add-in. Oh, Iya. langsung pakai moving average. Iya. Oh, hasilnya beda. Di periode 8 sampai 10, Pak. Oh, gitu. Oh, bisa ya. Tapi yang ke atasnya sama. Ya, sama, Pak. Oh, ke Yang atasnya 8 sama. sampai 10. Bedanya banyak apa dikit bedanya? Bedanya kalau saya di N3 periode ke-8 itu kan 101,67. Oh, 101. Iya, kalau yang N4 103. Yang N4 Yang N4 tipis 103. lah, Pak. Oh ya, yang N4 tipis ya. Yang Iya. N3 yang lumayan banyak ya. Iya, Pak. 101 sama 107 ya. Iya, periode 8 sampai 10 itu. Datanya nggak keliru ya, sama ya datanya ya. Sama, Pak. Datanya sama ya. Oke. Ya, gini aja berarti kalau saya sih karena saya mengajarkannya pakai ini ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti misal UTS atau nanti ada kuis gitu ya, silakan dikerjakan pakai metode ini aja. Jadi teman-teman boleh pakai metodenya Mbak Nisa tadi yang di jumlah manual pakai sum kemudian dibagi jumlah datanya atau pakai average. Oke. Nanti untuk yang add-ins nanti aja kalau teman-teman next teman-teman kerja gitu ya silakan nanti dipakai gitu ya. Tapi untuk ini kita belajar yang dari roots-nya dulu gitu ya. Mungkin itu ya Randy ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Yang SES ini ya, yang SES ya. Oke, tadi Mas Zulfikar. Oke, Mas Zul sampai mana yang belum catch up? Udahkah? Atau ada Iya, yang Pak. perlu saya ulang? Yang SES tadi, Pak. Jadi SES. saya agak telat, Pak. Iya, yang forecast-nya Oke. hampir sudah, Pak. Hampir sama. Yang mana? Mungkin nanti saya yang forecast-nya udah hampir semua, Pak. Tinggal yang SES-nya atau Oh, yang moving average yang udah. Iya, Pak. Yang SES ya? Iya.
Oke, saya ulang sekali lagi ya yang SES ya. Jadi yang SES kan kita punya function ya. Kita punya function untuk mengerjakan SES itu functionnya adalah sama dengan ya alpha dikali data demand. Oke, data demand. Dalam kurung saya kasih dalam kurung nih T. Kemudian saya tutup kurung ditambah 1 minus alfa, saya kasih kurungnya 1 minus alfa, kalikan data forecast P minus 1. Oke. Ini ya. Kan yang kita pelajari. Oke. Maka kalau misalnya kita punya sekarang F1, tadi kan di soal kita sudah diketahui F1 ya, sama dengan 95. Oke. Maka SES terdekat, ya, maka kan kita lanjut dari SES nomor 2. SES di mana T sama dengan 2. Ini ya. Oke. Maka kita masukin nih rumusnya. Alfanya tadi 0,2 sama 0,6 ya. Oke. Berapa ya? Iya, 0,2 sama 0,2, yang ini 0,6. Oke. Ini sama dengan alfa kita kalikan sama data demand. Oke. Karena T-nya sama dengan 2, sedangkan di formulasi atau di function ini data demand yang mengikuti T. Oke. Berarti kalau di sini T-nya 2, maka data demand-nya kita pakai data kedua. Data kedua kan 105. Saya tutup kurung. Sampai sini catch up ya udah ya. Iya, Pak. Oke. Saya lanjut. Kemudian rumus berikutnya adalah 1 minus alfa. Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan ada perbedaan kekuatan operasi hitung ya. Karena operasi hitung pengurangan itu lebih rendah ya kekuatannya daripada pengalian, maka harus kita kurung. Karena kan kita harus mengoperasikan 1 minus alfa dulu baru dikalikan ya. Maka saya pakai buka kurung 1 minus alfa, alfanya 0,2. Saya kasih tutup kurung. Ini ya. Kemudian saya kalikan data forecast. Oke. Di function data forecast-nya adalah T minus 1. Ya. Nah, karena kita sekarang di SES T sama dengan 2, maka 2 dikurangi 1 berarti pakai data forecast yang ke 1. Data forecast ke 1 adalah 95. Saya kasih tutup kurung. Oke ya. Berarti alfa dikali data demand T, T-nya adalah 2, berarti dia pakai data demand ke 2. Kemudian 1 minus alfa, 1 minus J3, alfanya 0,2 ini ya. Jangan lupa buka dan tutup kurung, supaya dikerjakan dulu oleh komputernya. Berikutnya dikalikan F3. F3 itu adalah data forecast T-1. T-nya 2, dikurangi 1, berarti kita pakai data forecast yang pertama. Data forecast yang pertama adalah 95. Oke, maka kita ya. Nah, supaya teman-teman mengerjakan sekali bisa untuk berikutnya, maka jangan lupa dikunci. Tadi istilahnya adalah string, ya. Nah, string ini kalau di laptop saya itu pakai FNF 4. Kalau di laptopnya teman-teman tergantung merek gitu ya. Ada yang perlu FN dulu, ada yang nggak usah pakai FN. Jadi langsung F4 aja ngekliknya. Oke. Kalau di laptop saya harus ngeklik FN dan F4. Ini saya taruh juga FNF 4. Jadi untuk parameter saya kunci karena akan saya pakai terus berikutnya, gitu ya. Oke, setelah itu baru kita enter lagi. Oke, maka karena datanya ada 10, oke, kita mulainya dari kedua, maka kita perlu narik 9 kali ya.
Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gini ya. Nah, ini kan nggak enak ya dilihat ya angkanya ya. Ada yang 97, ada yang 101,6, ada yang 98,28, ada yang 100,024 gitu ya. Nah, sebaiknya kita rapihkan ya. Kita rapihkan, misal kita pakai 2 angka di belakang koma gitu ya. Maka ini ada jenis data, ini kan pakai general. Ini kita ganti dulu pakai number. Oke. Kita ganti pakai number. Kemudian di sini ada desimal nih, teman-teman. Ada desimal maju, increase desimal, ada decrease desimal. Nah, kan kita kan mau ngeluarin angkanya ya. Jadi kita pakai yang increase desimal. Kita pakai 2 angka di belakang koma. Berarti kita klik 2 kali. 1, 2. Nah, jadi datanya enak dilihat sekarang. Oke. Itu Mas Zulfikar Alfani. Udah catch up? Ya Pak, baik Pak, sudah Pak. Ya. Nanti saya coba lagi Pak. Sudah saya Oke, rekod oke. juga Pak. Belum ini, belum Ya. apa? Belum ketemu angkanya? Belum berhasil? Sudah Pak, sudah Berhasil ya? Sudah ketemu Pak. Ya, udah berhasil. Tinggal Oke, berarti ke kita bawahnya tadi ke 10 Pak. gimana? Tinggal yang ke bawahnya Pak, yang ke 10 Oke. tinggal tarik ke bawahnya. Nah, kalau parameternya udah kamu kunci, coba kamu langsung tarik ke bawah aja. Jadi harusnya Iya Pak. udah nggak berubah lah. Gitu. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah plot between actual versus forecast. Oke, jadi teman-teman disuruh ngeplot. Oke. Yang paling gampang ya, gampang banget di Excel kalau teman-teman mau ngeplot karena datanya sudah ada ke bawah gini ya. Ya teman-teman tinggal gini aja, datanya teman-teman blok, oke. Kemudian insert, kemudian milih ini chartnya, pakai yang lain. Nah, dia otomatis sudah ke plotting. Tinggal seriesnya aja nanti teman-teman namain, gitu ya. Oke. Teman-teman udah pada bisa bikin chart? Bisa? Bisa Pak, kalau datanya udah ketemu Pak. Apa? Bisa kalau datanya udah ketemu Pak. Oke, bisa ya. Jadi tadi saya ulang caranya, datanya tinggal teman-teman blok ini, oke. Kemudian insert, kemudian masuk ke area chart ini ya, kemudian kita pilih line. Karena kan kita mau menggambarkan naik turunnya, gitu ya. Kita nggak mau menggambarkan level pencapaian, gitu ya. Kalau kita mau level pencapaian, kita pakai bar chart, gitu ya. Tapi kalau kita mau tahu naik turunnya, maka kita menggunakan line chart, ya. Jadi teman-teman harus sesuaikan mau present gimana, gitu ya. Karena kan data itu harus dikomunikasikan, ya. Nah, salah satu cara mengkomunikasikan data menggunakan chart. Nah, jadi ada series 1, sini ya, series 1, series 2, series 3, series 4, dan series kelima. Nah, dia akan urut. Series pertama, oke, itu warnanya biru muda ya, ini ya, series 1. Nah, maka dia akan mewakili datanya. Mewakili data. Berikutnya warna oranye, series 2. Series 2 pasti akan urut, dia pasti akan ke MA3. MA3 kan nggak ada angkanya ya, 1, 2, 3, makanya dia startnya mulai dari yang keempat. Ini kan yang keempat ya. Kalau saya tarik garis ke bawah, nggak bisa nih. Kalau saya tarik garis ke bawah kan dia mulainya di yang keempat. Karena kan dia memang baru mulainya yang keempat itu ya. Mana nih guys? Shapes. Saya tarik garis lurus, nah dia jatuhnya di keempat. Ini ya. Kenapa kok jatuh di yang keempat? Karena memang mulai dari yang keempat. Ya.
Oke, sama kayak misalnya series ketiga. Series ketiga itu mewakili MA4. Warnanya apa ini? Abu-abu. Nggak kelihatan ya. Nah ini. Nah ini kan dia mulainya baru ada data di yang kelima. Maka awalnya ini pasti ya dia yang kelima nih. Dari ke sini. Abu-abu nih. Nah nih. Sini ya tadi ya. Yang kelima. Katanya tumpuk-tumpuk. Nah ini ya. Karena memang di atasnya belum ada angka. Jadi dia startnya baru yang ke-5. Ini tadi startnya yang di ke-4. Ini ya. Oke. Itu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau namai seriesnya, karena tadi saya cuma mengcover datanya, teman-teman klik kanan. Jadi diklik dulu di sini ya. Diklik dulu di sini. Kemudian klik kanan, select data. Nah, di sini ada series 1, series 2, series 3, series 4, series 5. Kalau mau ganti namanya tinggal diedit. Oke. Series satunya kan data. Kita tulis data. Nah, maka yang bawah udah ganti nih. Ya, ini udah ganti data namanya. Berikutnya kita ganti lagi. Yang berikutnya MA3 ya, MA3. Yang ini MA4. Yang ini SES 0,2. Yang ini ES 0,6. Ini ya. Nah, ini udah kita ganti. Nah, kemudian misal, Pak, ini kok nggak enak ya grafiknya ya. Grafiknya atas banget, yang bawah kosong gitu misalnya. Nah, bisa kita ganti juga. Nah, cara gantinya di sini ada value-nya ya, di sumbu Y-nya, teman-teman langsung aja klik 2 kali. Nah, nanti dia akan muncul format axis ya. Nah, di sini kenapa terjadi chartnya seperti ini? Karena minimumnya di setting 0. Nah, misal kita setting aja minimumnya berapa? Angka yang paling kecil kan 85 ya di sini ya. Kita setting aja 75 misal. Nah, grafiknya jadi lebih enak nih sekarang. Kelihatan naik turunnya gitu ya. Jadi di pertanyaan ada disuruh kita melakukan konklusi. Kita mengkonklud gitu ya. Mengkonklusikan similarities-nya, persamaannya sama differences-nya. Kira-kira persamaan metode MA sama ES ini apa gitu ya. Oke, misal saya dari MA dulu ya. Maka saya hilangkan dulu nih data ES-nya. Saya balik ke select data. Nah, di sini ada centang teman-teman. Kalau mau menghidden maka tinggal di uncheck aja. Oke, di uncheck. Nah, maka udah hilang. Oke, sekarang coba kita analisa dari MA-nya dulu. Nah, saya geser ke sini. Nah, bisa teman-teman lihat, MA3 kan mulainya di yang keempat nih. Kemudian MA4 mulainya kan di yang kelima. Oke. Tuh, kita lihat di data keempat, ya. Kalau dari data aslinya, data indikator yang kita gunakan, itu kan datanya mengalami penurunan nih. Dari periode ketiga ke periode keempat kan mengalami penurunan. Dia ada di level 85. Sementara forecast kita itu masih di angka 108,33333. Ya. Jadi masih tinggi. Jadi di sini ada gap. Ya. Nah, di sini ada gap. Gap ya. Oke. Lanjut. Kemudian masuk ke periode kelima. Ya, periode kelima dia mengalami kenaikan nih datanya dari yang keempat 85 di periode kelima itu datanya 107. Oke, mengalami kenaikan.
Tapi dari forecast kita, ternyata moving average itu yang dari periode keempat itu di level 108,33, dia ternyata turun nih ke angka 102,5. Oke, padahal data realnya itu di angka 107. Oke, berarti ada error lagi di sini, ya, ada gap lagi. Oke, berikutnya lanjut ke data ke-6. Oke, data ke-6. Dan ini MA3 sama MA4 ini hampir mirip ya, hampir mirip. Nah, MA4-nya itu di level 104,25. Di real datanya itu ternyata turun dia dari periode ke-5 ke periode ke-6. Dia turun ke level 100. Ya. Sementara MA4 salah nebak dia. Yang harusnya data realnya turun, dia malah naik nih. Dari 102,5 naik ke 104,25. Jadi dia salah nebak. Gitu ya. Ada error lagi atau ada gap lagi. Nah, gap yang besar di sini nih, gap besar nih. Data realnya mengalami kenaikan dari level 100 ke 116. Oke. Sementara moving average-nya malah turun nih dia. Dari 104 ke 103. Sementara MA3-nya dan MA4-nya dari level MA3-nya nggak kelihatan ya. MA3-nya dari level 104-an lah ya. Turun ke level 97,333. Jadi gap-nya lumayan jauh lagi nih di sini. Sorry. Nah, gap-nya lumayan dalam juga. Nah, teman-teman bisa nyimpulkan nggak kira-kira dari barusan yang saya sampaikan ke teman-teman kesimpulannya apa? Anyone? Dari beberapa contoh yang saya sampaikan, kira-kira apa? Yang bisa disimpulkan? Boleh raise hand, boleh mengaktifkan mikrofon, boleh tulis di kolom chat. Ada yang bisa nyimpulkan? Udah mabok semua kah? Janganlah ya. Oke, jadi saya nyimpulkan ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah forecast menggunakan metode MA yang terjadi adalah dia akan selalu telat dalam menebak pergerakan data aslinya. Ya. Jadi ketika datanya naik, forecast-nya turun. Ya. Ketika datanya turun, forecast-nya naik. Oke. Ketika forecast-nya turun, data realnya naik, gitu ya. Baru di periode berikutnya datanya turun, giliran datanya turun, forecast-nya naik. Jadi dia selalu terlambat untuk menangkap pergerakan datanya. Ya. Nah, kalau SES gimana? Oke, saya aktifkan SES-nya ya. MA-nya saya uncheck, SES-nya saya cek. Oke, ini data aslinya ya, data aslinya. Kemudian ini SES 0,2 yang warna kuning, yang warna biru tua itu data SES 0,6. Alfanya lebih besar ya. Nah, bisa kita lihat di sini dia udah mirip ya sebenarnya sama data aslinya, cuma memang masih ada errornya. Oke, masih ada errornya. Contoh, di data nomor 3, itu kan data realnya di angka 120. Oke, dia naik dari periode sebelumnya, data sebelumnya kan 105. Dia naik nih dari kedua ke 3. Dari 105 ke 120. Data SES 0,6 juga mengalami kenaikan, teman-teman. Dari data yang kedua 101, data yang ketiga itu adalah 112,4. Oke, artinya traction-nya udah sama nih.
gitu ya, data realnya traction-nya naik, SES traction-nya juga naik, gitu ya. Nah, SES 0,2 juga sama, naik juga dia dari 97, oke, ke angka 101,6. Oke, tapi yang membedakan adalah gap-nya. Gap-nya kalau 0,6 itu gap-nya sekitar 7,6 gap-nya. Kalau SES 0,2 gap-nya adalah 120 dikurangi 101. 18,4 gap-nya. Nah, artinya apa? SES, metode SES itu bisa diandalkan dalam menangkap pergerakan data. Ya. Jadi kesimpulannya dia bisa menangkap pergerakan data. Kalau datanya naik, ikut naik. Kalau datanya turun, ya dia ikut turun gitu ya. Beda sama moving average. Kalau moving average kan datanya naik dia masih turun, giliran datanya turun dia malah naik gitu ya. Tapi kalau SES udah bisa mulai nangkep trennya gitu ya. Nah, itu kenapa metode yang bisa menangkap tren adalah kita menggunakan namanya nanti double exponential smoothing ya. Kita mencoba mengurangi gap-nya yang lumayan lebar ini. Nanti kita akan pakai 2 parameter. Ini kan kita masih pakai 1 parameter, yaitu parameter alpha. Nanti di double exponential smoothing, kita akan pakai 2 parameter. Jadi ada alpha, ada beta. Ya. Jadi memang exponential smoothing ini adalah salah satu metode yang bisa menangkap pergerakan tren. Ya. Tapi kenapa Pak kok masih ada gap gitu ya, masih ada jarak gitu. Nah, mungkin kita belum bisa menangkap adanya seasonal factor. Ya. Kita belum bisa menangkap adanya seasonal factor. Nanti seasonal factor akan kita bahas, ada metode lagi seasonal. Nah, kalau kita mau sesempurna mungkin gitu ya, seakurat mungkin menangkap data, maka kita nanti akan menggabungkan antara metode tren yang mengakomodir tren sama yang mengakomodir season. Nanti ada di akhir di metode cold winter. Itu yang bisa kita simpulkan dari naik turunnya grafik ini menggunakan metode forecast. Itu ya. Jadi yang SES berarti disimpulkan bisa ditebak sesuai data ya, Pak. Bukan bisa ditebak ya, bisa mengikuti pergerakan data aslinya, data yang kita jadikan indikator. Jadi lebih bisa mengikuti tren. Oke. Nah, yang 0,2 pergerakannya lebih nggak progresif ya, dia lebih slow aja nih, lebih slow aja. Jadi dia pergerakannya naik turunnya kecil. Jadi semakin besar alfa yang kita gunakan, nah maka pergerakannya semakin progresif gitu ya. Semakin naik turunnya tajam. Nah, jadi bisa kita ambil simpulan juga sebenarnya kalau kita pengen forecast kita naik turunnya itu tajam, itu progresif, maka kita bisa ambil alfa yang lebih besar ya. Jadi semakin besar alfa, pergerakan kurvanya semakin progresif. Itu. Karena teman-teman sudah di semester 5 posisi sekarang ya, berarti teman-teman sudah tidak hanya boleh bisa menghitung, tapi teman-teman harus mulai bisa menganalisa. Ya. Jadi ini ada informasi, ada grafik, ada kurva, tolong dibaca. Jadi nggak cuma bisa menghitung aja, tapi teman-teman harus bisa membaca. Ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi. Cara nentuin alfanya bagaimana, Pak? Supaya bisa mendekati data aktual. Nah, kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa kita lakukan ya dengan pemahaman yang saat ini kita miliki, berarti kalau memang datanya adalah, ini kan datanya naik turunnya tajam ya. Artinya dari 105 tiba-tiba naik 120. Besoknya tiba-tiba anjlok gitu ya, nggak karu-karuan dari 120 ke 85 gitu ya. Besokannya naik lagi.
dari 85 ke 107. Itu kan lumayan ya, tajam. Dari 107 ke turun lagi dia ke berapa ini kelihatannya? Turun. Besokannya naik lagi nih dia. Misal ini hari lah ya gitu ya. Besokannya naik lagi nih, habis turun naik lagi tajam ke 116. Besokannya turun tajam lagi nih dari 116 ke 89 gitu ya. Nah, kalau dengan pemahaman yang sekarang, pertanyaannya Mbak Shirley adalah gimana Pak cara mendekatinya gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu data indikatornya. Kalau data indikatornya adalah dia memiliki kecenderungan naik turunnya tajam gitu ya, maka ya alfanya kita setting yang agak tinggi gitu ya. Nah, dari percobaan kita kan kita tahu kalau 0,2 itu agak slow wae gitu ya. Kalau alfanya 0,6 itu lumayan tajam naik turunnya. Maka kalau tujuan kita adalah mengikuti ya, untuk bisa mengikuti trennya data indikator kita, maka kita setting alfanya tajam. Tapi kalau data indikator yang kita miliki itu slow wae gitu ya, naik turunnya tidak setajam ini, ya Mbak Shirley jangan menggunakan alfa yang besar, tapi gunakanlah alfa yang agak kecil. Ya. CS 0,2 ini kan kita anggap tidak akurat karena kan dia pergerakannya tidak progresif. Sementara data indikatornya progresif pergerakannya. Tapi lain hal nanti kalau ada kasus pergerakan datanya itu tidak progresif, sementara forecast kita progresif, maka forecast yang progresif lah yang kita anggap tidak akurat. Sementara forecast yang lebih slow wae malah yang kita anggap itu yang akurat. Jadi kembali kesimpulannya adalah harus kita lihat data indikator kita pergerakannya seperti apa. Kalau progresif kita pakai alfa yang agak tinggi, kalau lebih slow aja pergerakannya maka kita setting alfanya yang agak rendah. Itu mungkin Mbak Chat. Oke, dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Ada rumus alfanya nggak, Pak? Rumus alfa nggak ada. Jadi tadi kalau yang dari materi kan kita sudah tahu bahwa untuk nentuin alfa itu pakai rule of thumb ya. Jadi kita ada 5, maka kita milih aja sesuai jari kita. Jadi mulai dari 0,1 sampai 0,5. Jadi kita nggak, mungkin ada, tapi di metode ini yang saya berikan untuk teman-teman S1 dan kebanyakan ketika kerja juga interest-nya sebenarnya nggak nyari alfanya, tapi nyari keakuratannya. Jadi teman-teman bisa pakai rule of thumb aja. Itu mungkin Mas Randy. Baik, Pak. Siap. Untuk Mas Hendra, Pak, pemberian alfanya itu didasarkan atas apa ya, Pak? Kan tiap perbedaan nilai alfa, maka nilainya juga berbeda, sehingga grafik juga berbeda. Apakah memang bisa sembarang atau ada dasar teori sebelumnya? Oke. Tipikal ya sama pertanyaan Randy. Jadi jawaban yang bisa saya berikan ke teman-teman sementara dasar teorinya pakai rule of thumb aja, gitu ya. Jadi antara 0,1 sampai 0,5. Again, ketika nanti teman-teman kerja, maka interest-nya teman-teman tidak dalam mencari alfanya, tapi dalam mencari keakuratan kurva teman-teman terhadap forecast-nya. Ya. Jadi kalau dari contoh yang ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau mau yang progresif alfanya teman-teman setting tinggi, kemudian kalau mau lebih slow, teman-teman alfanya setting agak rendah. Jadi ya trial and error aja nanti. Makanya kenapa di awal saya minta ke teman-teman alfanya dipisahkan dari hitung-hitungan. Jangan sampai teman-teman ngitung gitu ya, terus alfanya ditulis di sini nih. Misal 0,2. Ini 0,2. Nah, ini fatal banget nih kalau mengerjakannya kayak gini. Nah, nanti giliran teman-teman harus melakukan trial and error untuk mengikuti pergerakan data, teman-teman harus balik lagi ke sini, diganti lagi 0,6 gitu ya. Balik lagi ke sini, diganti 0,6. Nah, kerjanya bolak-balik. Nah, makanya sejak awal silahkan dipisahkan alfanya. Jadi ketika kita trial and error untuk mendapatkan tren yang paling mirip, paling akurat dengan data yang asli, kita dengan mudah tinggal ganti ini aja. 3 atau ini 0,7 gitu ya.
Nah, kalau 0,7 makin mendekati lagi ini ya. Itu mungkin Mas Hendra jawaban yang bisa saya berikan. Mana? Iya Pak, baik Pak. Ya. Oke, udah hampir 3 SKS. Kayaknya ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya cek asisten dulu ya, bisa masuk nggak ya? Oh siap, oke. Saya undang teman-teman accept-nya ya. Ini saya save ya. Ini saya save. Nanti masih kuliah Pak, kelompok presentasi terakhir 15 menit. Oke. Ini saya delete dulu. Nanti saya share di e-learning juga ya ini ya. Jadi teman-teman bisa saya cek lagi nanti. Oke, berarti kuliahnya saya skors dulu. Teman-teman silakan take a break dulu ya. 15 menitan mungkin nanti kita sekarang 15.38 ya. 15 menit berarti kita nanti ketemu lagi 15.50 lah gitu ya. Silakan teman-teman break dulu sebentar, silakan yang belum sholat silakan sholat dulu ya. Nanti kita sebentar bareng sama asisten nanti. Kepala asisten sekalian pembagian kelompok ya. Oke, silakan saya post share dulu. Oke, teman-teman. Oke, ini udah 15.54 ya. Jadi di sini teman-teman sudah ada 3 orang aslab Sisprot. Jadi teknik industri ada mulai semester ini sudah punya aslab ya. Jadi ada 2 laboratorium di bawah teknik industri yang saat ini udah mulai ada aslabnya. Ada aslab Sisprot sama ergonomi ya. Jadi di aslab Sisprot PPIC merupakan salah satu mata kuliah yang saat ini nempel di laboratorium sistem produksi. Jadi ada 3 orang di sini dari kakak tingkat kalian. Yang pertama ada Mas Mehmet, monitor Mas Mehmet. Halo Pak. Ya, thank you udah join. Yang kedua ada Mas Fansat, monitor Mas Fansat. Hadir Pak. Kecil suaranya. Hadir Pak. Oke, siap. Yang ketiga ada Mas Rian. Ya Pak, halo. Ya. Oke, siap. Thank you teman-teman. Jadi 3 orang ini nanti yang akan membantu teman-teman untuk beberapa praktikum di PPIC. Target saya sebenarnya minggu depan sudah mulai praktikum dan asistensi sebenarnya. Cuma melihat pace kita hari ini, cuma kayaknya masih belum memungkinkan. Jadi saya minta bantuan teman-teman asisten, Mas Mehmet, Mas Rian, Mas Fansat. Mohon bantuannya untuk minggu depan. Jadi kan teman-teman baru selesai kuliah paling jam seginian ya. Untuk minta bantuan tolong dibuatin kelompok ya. Totalnya berapa ya anak-anaknya ini? Kayaknya anggaplah satu kelompok 3-4 orang gitu ya. Mas Mehmet, Mas Fansat, Mas Rian tolong dibantu buatin kelompok termasuk plotting buat asistennya juga. Jadi Mas Mehmet pegang berapa kelompok, Mas Fansat pegang berapa, Mas Rian pegang berapa kelompok gitu ya. Bisa ya? Bisa Pak. Ya. Terus minggu depan setelah teman-teman kuliah mungkin jam 4 kali ya. Jam 4 kan udah selesai kali ya.
Jadi jam 4, teman-teman yang mengambil KPIC, silahkan bergabung sama asisten. Jadi minggu depan saya ada kegiatan keluar kota, jadi saya mungkin nggak bisa mengisi, jadi saya ganti sama recording untuk minggu depan. Dan ada post-test yang harus teman-teman kerjakan ya. Jadi bentuknya tugas. Kalau tadi kan kita masih latihan, jadi minggu depan bentuknya tugas. Ada post-testnya, jadi silakan teman-teman nonton materinya, saya akan recording, kemudian teman-teman kerjakan tugasnya, gitu. Kemudian nanti jam 4, silakan teman-teman bergabung sama teman-teman asisten. Jadi nanti buat tahu kelompoknya sama siapa saja, gitu ya, dan asistennya sama siapa saja. Nanti silakan tukar-tukaran nomor WA kalau memang belum tahu nomornya, gitu ya. Nanti silakan, jadi udah teman-teman minggu depan udah bikin kelompok. Nanti minggu depannya lagi, berarti minggu kelima nanti kita akan mulai responsi di modul yang pertama, gitu ya. Jadi minggu depan nanti masih bentuknya post test. Minggu kelima nanti udah mulai responsi sama teman-teman asistennya masing-masing. Mungkin itu ya briefingnya kali ini ya. Dari teman-teman mahasiswa yang mengambil PPIC, adakah yang ditanyakan? Untuk yang dari UIC juga nggak ada yang masalah kayaknya, karena kan masih online ya, bentuknya masih responsi, masih belum praktikum onsite, jadi nggak ada masalah. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, saya mau mengulangi pernyataan tadi, Pak. Ya, boleh. Jadi minggu depan itu masih buat kelompok aja, Pak ya? Ya, Kita buat sama kelompok, orang. tapi udah sesi Zoom ya, jadi di-lead sama teman-teman asisten. Nanti misal bikinnya di Excel gitu ya, ditunjukin Excel-nya, kemudian teman-teman nanti ngelihat gitu, sama plotting asistennya siapa. Gitu. Oke, Pak. 3-4 orang, Pak ya? Ya, paling enggak ya awal 4 dulu lah ya. Awal 4 dulu. Mungkin yang akhir-akhir mungkin baru kalau apes gitu ya. Kalau apes 3 gitu. Paling enggak 4 lah kayaknya. Oke, Pak. Oke. Dari teman-teman mahasiswa adakah yang mau ditanyakan? Lagi, Pak. Pak, izin tanya, Pak. Ya, gimana Mas Hendra? Bro Hendra? Oh enggak, kepencet kah? Mas ya, Mehmet dulu, Pak. Gimana? Mas Mehmet dulu mungkin. Siapa? Mas Mehmet dulu mungkin. Oh, kenapa, Met? Ya. Enggak, Pak. Hendra aja dulu, Pak. Ayo silakan. Oh, Ya, silakan Hendra dulu aja, Hendra. Mana Hendra? Ya. Tadi kan katanya kalau sekarang asistennya belum datang kan diganti minggu depan di hari Senin. Nah ini kan udah datang Pak. Nah itu nanti besok itu minggu depan tetap di jadwal hari Jumat atau gimana Pak? Tetap di hari Jumat karena udah pada datang. Iya Pak. Hari Jumat. Jadi minggu depan untuk perkuliahan saya ganti pakai materi recording. Saya harus asinkronus, mohon maaf. Kemudian ada post testnya. Jadi silakan dikerjakan post testnya. Atau mungkin Jumatnya ya saya posting Jumat siang gitu kali ya. Jumat siang. Kalau pagi saya bisa posting ya saya posting Jumat pagi. Kalau enggak ya apes-apesnya saya posting Jumat siang. Kemudian ada post testnya silakan dikerjakan. Tuh. Setelah itu sorenya pengumpulannya mungkin nggak hari itu juga ya. Jadi saya kasih waktu lah buat teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Saya kasih waktu untuk pengumpulannya. Kemudian sorenya tetap ada kelas, tapi kelasnya diisi sama asisten. Jadi startnya jam 4. Agendanya ya pembagian kelompok aja sama pengenalan masing-masing asistennya. Itu mungkin Mas Hendra. Iya, Pak. Ya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Oke. Ini. Udah mabok kayaknya. Gimana, Mas? Dari asisten adakah yang pengen disampaikan lagi buat teman-teman? Udah cukup sih, Pak. Cukup ya? Oke. Siap, kalau udah cukup, terima kasih banyak teman-teman asisten kehadirannya. Minggu depan tolong di-lead ya kelasnya untuk pembagian kelompok sama pengenalan asisten. Kalau nanti di situ ada yang pengen disampaikan dari teman-teman asisten, misal, tolong kalau hubungi saya
mau janjian asistensi tolong H-3 gitu. Silakan disampaikan gitu ya. Jadi biar enak nanti jalannya. Atau kalau asisten sama saya tolong di luar jam kerja gitu karena kuliahnya full atau gimana. Jadi silakan nanti teman-teman bikin rule sendiri gitu ya. Jadi biar teman-teman praktikannya biar juga tahu gitu harus gimana sama biar enak hubungannya sama teman-teman aslabnya. Itu ya mungkin ya. Iya Pak, siap aman sih Oke. Pak. Kalau rules praktikan bisa dibuat SOP atau enggak? Kalau saya sih prefer nggak usah dibuat SOP sih Pak. Kalau saya sih gitu juga. Jadi ya tinggal disampaikan aja di minggu depan. Misal kalau untuk yang Mas Mehmet hubunginnya baiknya kapan, kemudian misalnya enaknya kapan, fleksibel jamnya gitu. Jadi silakan. Jadi masing-masing aslab boleh punya preferensi sendiri-sendiri gitu. Itu kali ya. Oke, kalau gitu saya tutup perkuliahannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga bermanfaat ya hari ini dan minggu depan juga saya nitip ke teman-teman asisten ya. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih banyak teman-teman yang mengambil PPSI dan aslab yang sudah hadir di sore hari ini. Izin saya tutup. Nanti saya share recordingnya juga.